Oke guys, balik lagi sama gua Aditya Perdana Putra dan pastinya di channel Setir Kanan ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang lagi banyak diomongin orang nih. Apa itu? Tentang video Fortuner terbaru di tahun 2020 yang beberapa waktu lalu baru saja dirilis di negara Thailand. Nah, yang bikin hebohnya adalah karena harganya yang sudah menyentuh di angka 800 juta guys. Nah, itu dia. Kita bakal bahas di video kali ini tentang perbandingan apa aja sih yang berubah di Fortuner tahun 2020 ini yang baru saja dirilis di Thailand kemarin. Simak terus videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, gue bakal ngejelasin dulu nih, di Fortuner terbaru ini yang mengejutkan adalah dia ada dua varian yang dikeluarin, yaitu pertama varian standar dan yang kedua adalah varian legender. Nah, legender ini konon katanya adalah varian tertingginya alias pengganti dari varian TRD Sportivo. Nah, kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang eksteriornya. Dari segi eksterior, sebenarnya yang agak mengecewakan dari gue sendiri adalah eksteriornya yang Fortuner standar itu menurut gue sedikit perubahannya atau minim. Jadi agak disayangkan ya, dia sudah mengeluarkan generasi terbarunya setelah 5 tahun yang lalu, tapi saat ini tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Berbeda halnya dari Fortuner yang legender atau Fortuner yang di atasnya itu sangat-sangat berubah drastis dari segi desain eksteriornya. Dia bergaya lebih sporty dan benar-benar memiliki pembaruan yang sangat signifikan. Oke, kita masuk ke tampilan depan dari eksterior Fortuner terbaru ini. Nah, tampilan depan kita bahas yang Fortuner standar dulu nih. Fortuner standar ini menurut gua agak disayangkan karena memang tidak terlalu berubah banyak ya. Cuman yang berubah dari tampilan depan yang sangat terlihat adalah pada bagian lampunya. Pada bagian lampu Fortuner standar ini sudah dilengkapi oleh full LED pada lampunya, hingga lampu fog lampnya pun dan lampu sennya pun juga sudah menggunakan lampu LED. Yang menariknya pada lampu sennya dia juga sudah menggunakan lampu sen yang sekuensial. Jadi agak menarik tampilannya dan semakin modern pastinya. Oke, kita geser dikit ke sisi samping dari Fortuner terbaru ini. Di Fortuner standar ini menurut gua sedikit mengalami downgrade pada desain velgnya. Karena memang yang seperti kita ketahui ya, desain velg yang Fortuner sebelumnya dia sudah menggunakan warna dual tone atau sudah menggunakan variasi dua warna pada desain velgnya. Berbeda halnya dari Fortuner standar yang terbaru ini, dia malah menggunakan single tone atau hanya menggunakan satu warna pada desain velgnya, sehingga menurut gua sedikit mengalami downgrade pada warna atau desain velg Fortuner terbaru ini. Nah, kalau kita ngomongin bagian belakang, kita geser lagi ke sisi belakang dari Fortuner standar yang terbaru ini, menurut gue memang ada perubahan dari desainnya, terutama pada desain lampu belakang dari Fortuner standar ini. Menurut gue, Toyota sudah menggunakan desain terbaru dari Toyota lainnya. Karena seperti yang kita lihat, desain lampu Fortuner standar ini menurut gua pribadi itu sama persis kayak Camry. Jadi bisa dikatakan memang Toyota menggunakan gaya desain yang sama untuk seluruh varian Toyota terbaru ini. Nah, kita masuk ke bagian interior dari Fortuner yang terbaru. Nah, kita bahasnya dari Fortuner standar dulu nih. Secara garis besar dari gaya interior sendiri memang tidak berubah sama sekali ya. Bahkan bisa dibilang untuk Fortuner standar sendiri masih bisa dikatakan sama seperti generasi sebelumnya. Karena memang tidak ada perubahan yang signifikan dari segi interiornya. Paling yang berbeda adalah pada warna di bagian speedometernya. Dia lebih modern dan semakin cantik dilihat karena memang auranya atau bernuansa warna biru di speedometernya itu membuat tampilannya semakin menarik. Dan yang terbarunya adalah pada segi fitur dari head unit yang disediakan oleh Toyota pada Fortuner terbaru ini. Dia sudah bisa mengusung Apple CarPlay sehingga bisa semakin mempermudah penggunanya. Dan tak hanya itu, dia sudah menggunakan head unit berukuran 8 inch. Nah, menariknya pada head unit di Fortuner terbaru ini dia sudah ada yang namanya fitur T-Connect. Nah, T-Connect ini adalah fitur terbaru yang dihadirkan Toyota untuk mempermudah penggunanya mencari keberadaan dari mobil kita sendiri. Jadi jika kita merasa bingung
atau lupa dengan posisi kendaraan kita atau membutuhkan informasi tentang Fortuner terbaru yang kita miliki, kita bisa menggunakan fitur T-Connect tersebut yang kita sambungkan ke handphone kita masing-masing. Itu yang menarik dari Fortuner terbaru ini. Ada perbedaan fitur lagi yang ditambahkan pada Fortuner terbaru ini. Yang pertama adalah sudah bisa ditemukannya pedal shift pada setir mobil Fortuner terbaru ini, dan juga adanya spion tengah yang bisa membiaskan cahaya atau yang biasa kita kenal dengan auto dim. Itu menariknya dari Fortuner terbaru ini. Nah, kita sekarang masuk ke bagian mesin dari Fortuner standar yang facelift ini nih. Menariknya di Fortuner terbaru ini, di negara Thailand sana itu dikeluarkan full semuanya varian diesel. Dan khusus untuk Fortuner yang standar, dia hanya ada satu varian, yaitu varian 2400cc bermesin diesel. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di Fortuner terbaru ini Toyota memberikan dua pilihan, yaitu Fortuner standar dan Fortuner Legender pada varian paling atasnya, atau pengganti, konon katanya ya, itu pengganti dari TRD Sportivo-nya. Nah, kita bakal ngebahas dari sisi eksteriornya dulu untuk Fortuner Legender. Pada tampilan depannya, ia sudah menggunakan lampu full LED juga, namun gaya desainnya berubah. Ia menggunakan gaya desain yang lebih sporty dan lebih sangar. Terlihat dari lampu depannya yang sudah menggunakan full LED maupun fog lampnya juga LED, dan ditambah dengan lampu sennya yang sudah menggunakan fitur sequential sehingga mempercantik tampilannya, dan gaya bumper depannya pun juga lebih terlihat besar-besar sehingga membuat mobil Fortuner Legender ini lebih berotot dan lebih gahar dilihatnya. Nah, kita geser ke sisi samping dari Fortuner Legender ini nih. Menariknya pada Fortuner Legender, dia sudah menggunakan dual tone pada warna bodinya. Jadi dari pilar hingga atap dia menggunakan warna hitam, dan bagian bodinya dia menggunakan warna yang sesuai kalian pilih. Jadi dia menggunakan warna dual tone sehingga mempercantik tampilan dari Fortuner Legender ini. Nah, turun ke bawah sedikit, gaya desain velgnya juga berbeda dari Fortuner standar. Dia menggunakan warna dual tone juga pada desain velgnya dan menggunakan velg yang berukuran 20 inch sehingga membuat mobil Fortuner Legender tersebut semakin gahar, semakin sporty, dan semakin gagah dilihatnya. Oke, kita geser sedikit lagi ke sisi belakang dari Fortuner Legender ini. Memang pada sisi belakangnya tidak berbeda jauh dari Fortuner yang standar. Dia tetap menggunakan lampu yang sama, lalu menggunakan lampu sen dan lampu belakang yang memang sudah full LED, dan menariknya lampu sennya juga sudah menggunakan lampu sen yang sequential sehingga mempercantik tampilannya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi interior dari Fortuner Legender nih. Nah, untuk interior dari Fortuner Legender sendiri bisa dikatakan berbeda jauh dari Fortuner yang standar. Karena apa? Karena memang di Fortuner Legender ini yang pertama perbedaannya adalah dia sudah dihadirkan ambient light sehingga membuat suasana Fortuner Legender sendiri semakin mewah. Dan yang kedua perbedaannya adalah pada warna joknya. Dia sudah menggunakan dua warna pada joknya yang membuat tampilan semakin sporty. Dan gak hanya itu, fitur-fiturnya juga ada perbedaan dibandingkan Fortuner yang standar. Yang pertama, sudah dihadirkannya fitur kamera 360 yang akhirnya bisa mempermudah penggunanya jika ingin memarkir dan lain sebagainya. Dan sudah adanya kick sensor pada bagian belakang pintu bagasinya yang bisa kita gunakan jika kita sedang membawa barang banyak. Untuk membuka dan menutupnya, kita hanya menggunakan kick sensor tersebut, bisa langsung membuka atau menutup pintu bagasinya. Pada Fortuner Legender ini, dia sudah dihadirkannya wireless charging yang bisa kita gunakan pada gadget kita yang pastinya sudah mensupport wireless charging tersebut. Nah, perbedaan lainnya untuk interior dari Fortuner Legender ini kita juga bisa temukan pada head unitnya. Head unitnya sendiri dia juga membedakan dari Fortuner standar. Dia menggunakan head unit berukuran 9 inch. Dan juga perbedaan lainnya bisa kita temukan pada model speedometernya. Model speedometer sendiri dia juga sudah semakin sporty dan tidak bernuansa biru, namun bernuansa hitam putih yang membuat speedometer tersebut semakin cantik dilihat. Dan gak hanya di situ, menariknya pada setirnya juga sudah disupport dengan pedal shift sehingga mempermudah kita jika ingin berakselerasi. Dan tak hanya itu, yang terakhir yang membuat Fortuner Legender ini semakin nyaman di dalam adalah sudah disupport speaker oleh JBL 9 buah yang pastinya membuat penumpang atau pengguna dari Fortuner Legender ini
semakin nikmat dalam mengendarai Fortuner Legender tersebut. Oke, kita masuk ke bagian mesin dari Fortuner Legender. Nah, ini juga yang membedakan dari Fortuner biasa. Nah, untuk Fortuner biasa kan tadi hanya dikasih pilihan satu varian mesin, yaitu 2400 cc. Namun untuk Fortuner Legender ini, Toyota memberikan dua pilihan mesin, yaitu mesin diesel 2400 cc dan mesin diesel 2800 cc. Menarik bukan? Namun kita nggak tahu pada saat nanti masuk ke Indonesia apakah juga tetap diberi pilihan varian mesin tersebut atau malah ada varian bensin juga. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Oke, kalian pasti penasaran tipe-tipe apa aja yang dihadirkan oleh Toyota pada Fortuner Facelift 2020 ini. Yang pertama, kita bakal bahas dari Fortuner Standar dulu nih. Pada Fortuner Standar, Toyota memberikan dua pilihan, yaitu pertama adalah tipe G pada varian terendahnya, dan tipe G ini menggunakan sistem penggerak roda belakang. Lalu untuk tipe di atasnya yaitu tipe V, itu juga menggunakan sistem penggerak roda belakang, namun menariknya Toyota memberikan penggerak 4x4 pada tipe V ini. Nah, berbeda halnya pada Fortuner Legender, Toyota memberikan seluruh tipe di Fortuner Legender ini dengan dua pilihan varian, yaitu sistem penggerak belakang dan sistem penggerak 4x4 pada keseluruhan tipe di Fortuner Legender ini. Nah, ini dia hal terakhir yang pastinya diperbincangkan banyak orang karena memang suatu hal yang mengejutkan dari Fortuner terbaru ini, yaitu tentang harganya yang melunjang tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Kita bahas dari Fortuner Standar dulu nih. Pada Fortuner Standar sendiri untuk varian terendahnya dia sudah menyentuh angka 500 jutaan. Bahkan untuk tipe tertingginya yaitu tipe V 4x4-nya itu dia sudah menyentuh angka 600 juta. Nah, untuk tipe Legendernya sendiri ini lebih mengejutkan dibandingkan tipe standarnya. Dia sudah menyentuh angka 800 juta. Bahkan untuk tipe-tipe yang di atasnya sendiri dia sudah menyentuh angka 830 bahkan 850 jutaan. Nah, itu dia yang membuat kehebohan dari warga Indonesia sendiri, karena apakah nanti Fortuner tersebut jika masuk ke Indonesia harganya akan sama atau mengalami penurunan harga namun dipotong atau dikurangkan dari segi fiturnya. Nah, gimana menurut kalian? Pendapat kalian bisa di-share atau bisa di-komen di kolom komentar. Kalian pengennya gimana dan kalian berpendapatnya seperti apa? Langsung saja komen di bawah. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan secara singkat dari Fortuner terbaru ini. Dan menurut gue pribadi ya, dengan harga segitu dan fitur-fitur yang dihadirkan memang bisa dikatakan agak tidak worth it gitu ya. Apalagi yang sangat gue sayangkan dari segi desainnya yang setelah 5 tahun berlalu, lalu dikeluarkan lagi pada tahun 2020 ini, cuma tidak ada perbedaan dari segi desain eksteriornya. Sangat minim sekali perubahannya, itu yang sangat-sangat gue sayangkan. Nah, bisa kolom komentarnya diisi oleh pendapat kalian, gimana pendapatnya tentang Fortuner terbaru ini. Mungkin cukup itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta sebarkan video-video kita biar kita juga semakin semangat bikin konten-konten berikutnya. Gua Aditya Perdana Putra, pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.